Halo sahabat setia channel Gapa Dogong. Kesempatan malam hari ini saya melalui channel Gapa Dogong menyapa kembali para bapak ibu, khususnya petani atau juga di luar petani juga boleh. Karena di kesempatan ini saya akan berbagi tentang hama penyakit di bidang pertanian, teman-teman. Namun lebih khususnya lagi, saya akan berbagi tentang hama tanaman padi. Untuk itu kiranya Bapak Ibu petani dapat menyimak, karena seperti yang kita ketahui saat ini atau musim ini yang biasa kita orang pertanian menyebutnya musim rendengan, merupakan musim tanam yang hampir serempak, khususnya juga di daerah saya Kapuas Hulu ini. Di musim rendengan ini dimanfaatkan oleh petani-petani lokal kita itu untuk berbudidaya tanaman padi jenis lokal juga, teman-teman, atau lahan kering, yang sebagian besar adalah lahan kering. Karena petani kita di Kapuas Hulu ini juga sebagian besar juga masih mengikuti sistem TOT, teman-teman, TOT atau sistem tanpa olah tanah. Karena ladang petani kita di sini juga masih kebanyakan itu ladangnya masih berpindah-pindah, teman-teman. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja teman-teman kita masuk hama apa yang akan kita bahas malam ini. Hama yang akan kita pelajari atau kita lihat yang sering menyerang pada tanaman padi yaitu hama walang sangit, teman-teman. Biasanya orang sini atau Kapuas Hulu khususnya itu menyebut hama ini dengan sebutan empangau atau walang sangit. Dan teman-teman, hama ini jika menyerang di atas ambang ekonomi, dia bisa menyebabkan fuso terhadap tanaman padi itu, teman-teman. Karena hama ini tingkat serangannya apabila sudah banyak itu benar-benar menghabiskan tanaman padi, teman-teman. Karena yang paling penting, hama walang sangit ini menyerang di saat fase padi itu berbunga sampai dengan masak susu. Jadi ketika fase itu hama ini sangat senang, teman-teman. Dan apabila tanaman padi yang di fase itu kena serang hama walang sangit ini, maka padi itu akan mengalami warnanya itu berubah, teman-teman. Tidak seperti padi, maksud saya berasnya yang berubah ya warnanya ya. Berasnya itu tidak seperti beras-beras yang berasal dari padi yang normal atau padi-padi yang seperti kita jumpai atau beras-beras yang sering kita beli di pasaran. Tetapi beras yang diserang oleh hama walang sangit ini, dia biasa warnanya agak-agak gelap, dan dia biasanya berasnya itu atau buah padi itu isinya seperti kapur, teman-teman. Dia tidak seperti beras-beras normal, tetapi seperti kayak mengapur gitulah, kalau digigit tuh langsung kayak tepung yang jatuh. Karena kembali lagi, walang sangit ini benar-benar menyerang setiap bulir dalam malai tanaman padi itu, teman-teman. Jadi emang hama ini sangat penting untuk diperhatikan apabila petani kita atau kita sendiri yang melakukan budidaya padi.
karena di fase bunga itu memang fase-fase yang sangat penting. Itu fase menentukan tingkat keberhasilan dari budidaya padi. Terus teman-teman, itu serangannya dan sebab dari serangan hama walang sangit ini. Terus di sini juga saya bagiin gimana caranya mengendalikan hama ini. Jadi kalau di tanaman kita terdapat hama ini teman-teman, kita kan bisa cek pas misalnya kita di fase-fase menjelang bunga, terus kita jalan-jalan teman-teman, karena walang sangit itu biasa dia hinggap di daun-daun atau bahkan di calon-calon bunga tanaman padi kita. Apabila sudah kita temui dari 1 meter persegi, itu kalau udah lebih dari 5 ekor atau sekitar 10-an ekor atau minimal 5 ekor, itu harus kita lakukan pengendalian teman-teman. Itu sudah lumayan banyak. Tapi kalau misalnya dalam 1 meter persegi itu cuma ada 1, terus 1 meter lagi tidak ada, itu masih di bawah ambang ekonomi. Kalau udah lebih dari 5 ekor di 1 meter persegi, itu berarti udah memasuki ambang ekonomi dan harus segera untuk dikendalikan. Jadi pengendalian hama ini yang pertama yaitu kita harus membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman atau sawah kita atau di tempat budidaya padi kita. Kemudian selanjutnya pengendaliannya yaitu kita harus meratakan tanah-tanah, seperti mungkin ada kayak bukit-bukit gitu, kita harus ratain. Dan selain hamanya gulmanya tadi dibersihkan, juga tanahnya diratain. Terus kemudian juga kita secara tradisional kita harus menangkap hama walang sangit tersebut teman-teman, misalnya dengan jaring atau dengan pukat atau dengan apa aja untuk menangkapnya. Terus kemudian teknik yang sederhana lainnya adalah mengumpan walang sangit itu supaya berkerumun atau mengumpul, yaitu umpannya itu bisa dengan apa aja yang bisa menimbulkan bau-bau, seperti kayak bangkai, kayak ikan asin, kayak bahkan contoh baju kita aja yang kena keringat habis bekerja, kalau ditaruh di ladang itu biasanya walang sangit suka berkerumun di situ. Kalau udah berkerumun kita ambil semuanya lalu dibunuh. Terus yang pengendalian terakhir yaitu dengan sistem menggunakan insektisida teman-teman. Insektisida ini dianjurkan atau dilakukan apabila seperti yang saya sampaikan tadi, dalam 1 meter persegi tanaman padi kita itu sudah lebih dari 5 ekor, berarti kita harus menggunakan insektisida karena itu sudah memasuki ambang ekonomi. Dan insektisida yang bisa kita gunakan untuk pengendalian hama warang ini diantaranya insektisida yang mengandung BPMC, terus fipronil, terus metacap, terus nipsin atau propoxur. Ya, itu adalah nama-nama insektisida atau kandungan insektisida yang bisa teman-teman cari. Tetapi kalau merek-merek dagangnya berbeda-beda ya teman-teman, tidak sesuai dengan kandungan-kandungan ini. Merek dagangnya boleh apa aja, misalnya kayak Nipsin, kayak Tiodan. Pokoknya kita lihat lagi di dalamnya bahwa insektisida itu mengandung BPMC, terus fipronil dan lain-lainnya. Jadi kalau mengandung yang saya sebutkan tadi itu boleh dipakai untuk mengendalikan hama walang sangit ini. Oke lah teman-teman, demikian sedikit yang dapat saya bagikan, kiranya bermanfaat, kiranya untuk petani khususnya bisa siap-siap, karena ini sudah memasuki bulan Agustus. Kalau untuk wilayah Kapuas Hulu biasanya nanti di awal bulan 9 itu sudah mulai
melakukan penanaman padi, teman-teman. Karena sekarang pun persemaian mereka juga sudah siap, teman-teman. Jadi mereka nanti masuk di bulan 9 itu sudah mulai menanam. Untuk itu semoga informasi ini bermanfaat, dan seperti harapan kita, budidaya padi lahan kering atau musim rendengan ini dapat berhasil dan hasilnya juga melimpah, sehingga petani kita lebih sejahtera. Oke, terima kasih, selamat malam. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan juga yang paling penting di subscribe, serta boleh di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, salam sukses selalu untuk kita semua.